Shalom semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sukacita bisa bertemu kembali, bersekutu bersama saudara-saudari membahas firman Tuhan. Dan saya yakin semua kita yang ikut ya pada malam ini adalah sekelompok orang, saudara-saudari dalam Tuhan yang damba mengenal Allah, bahkan juga sudah mengenal Allah, tapi ingin lebih lagi mengenal Allah. Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, seandainya kita memiliki tamu, tetapi kita tidak kenal tamu itu, tentu kita tidak bisa membukakan dia rumah, kita tidak bisa bersekutu dengan dia. Kenapa? Kita takut karena kita tidak mengenal dia. Banyak hari ini manusia di dunia karena tidak mengenal Allah sehingga tidak membuka pintu hatinya untuk Allah. Bahkan orang Kristen tidak sedikit juga orang Kristen yang sudah mengenal Allah sedikit tapi kurang mengenal Allah lebih lagi. Sehingga ada orang Kristen yang melayani Allah seturut kehendaknya. Ada orang Kristen yang percaya Tuhan akhirnya meninggalkan Tuhan. Semua adalah karena tidak atau kurang mengenal Allah. Ada pepatah saudari yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, perintah Tuhan yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Allah ingin kita mengasihi dia. Tetapi kita tidak mungkin mengasihi dia kalau kita tidak mengenal dia. Allah seperti apa yang kita miliki. Nah, karena itu saudari, malam hari ini kita siapkan hati kita. Kita semua miskin dalam roh di hadapan Allah. Kita mau mengenal Allah kita. Saya yakin semua kita pasti mengenal Allah. Tapi malam hari ini kita dibawa untuk lebih mengenal lagi. Bukan hanya mengenal pada saat ini, tetapi setelah kita mendengar berita firman Tuhan di dalam seminar ini, kita dibawa dalam kehidupan setiap hari untuk terus mengenal Allah. Jadi bebannya adalah bukan hanya malam ini, tapi setelah selesai malam ini kita seumur hidup kita terus mengenal Allah. Baik, saudari, di sini judul kita mengenal Allah kita. Di dalam Daniel pasal 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Wah, ini luar biasa sekali. Ayat firman Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Ketika kita mendengar judul mengenal Allah kita, maka akan timbul di dalam hati kita. Mengapa kita harus mengenal Allah kita? Itu yang pertama, pertanyaan di dalam kita. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah kita? Itu pertanyaan yang bisa timbul di dalam kita. Dan yang ketiga adalah, siapa Allah kita? Allah bagaimana yang kita miliki? Wah, luar biasa, saudari. Karena itu nanti, saudari, di sini juga ada sesi pertanyaan. Saudari bisa bertanya, tetapi pertanyaannya bukan mencobai atau mengkaburkan firman Tuhan, tetapi kita bertanya sama-sama kita belajar firman Tuhan. Baik, mari kita melihat bagian yang pertama, yaitu pentingnya mengenal Allah ini. Ya, pentingnya pengenalan terhadap Allah. Ternyata, saudara-saudari, ketika saya melihat di dalam Alkitab, mengenal Allah bukan saja bagi orang Kristen, bukan saja bagi orang yang percaya Tuhan, tetapi semua manusia di dunia ini perlu mengenal Allah. Harus mengenal Allah. Di dalam Alkitab, ya, kita bisa melihat orang yang tidak percaya itu harus mengenal Allah. Atau orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7b sampai 9, di sana dikatakan pada waktu Tuhan Yesus dari surga, dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya.
dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudara-saudari, saya yakin kita semua yang ada di sini, kita percaya bahwa kelak Tuhan akan datang kembali, menyatakan dirinya kali yang kedua. Dia datang, bukan datang membawa kasih karunia, tetapi dia datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi semua orang. Dan kita bisa melihat ketika Tuhan datang, dia akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Saudara-saudari, banyak orang hari ini tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal Tuhan, sehingga mereka tidak menerima Tuhan, tidak percaya Tuhan, malah menghujat Tuhan, menghujat Allah. Dan di ayat ini dikatakan bahwa mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ini sangat mengerikan ya, saudari. Hukumannya bukan seperti di Indonesia, kita mungkin di penjara, ada 5 tahun, 10 tahun, tidak. Tapi di sini hukumannya selama-lamanya. Bahkan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Bahkan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi kita bisa melihat, saudari, ini adalah akibat tidak mau mengenal Allah. Maka manusia akan mengalami hukuman kebinasaan selama-lamanya. Karena itu, dari ayat ini kita bisa melihat betapa pentingnya semua orang mengenal Allah. Saudara-saudari, kalau ada keluarga kita, teman kita, sahabat kita, kerabat kita, kenalan kita, yang belum mengenal Allah, kita harus membawa mereka mengenal Allah. Karena itu, saudari, supaya kita, orang Kristen, orang percaya, umat Tuhan, bisa membawa orang lain juga mengenal Allah, maka kita juga secara pribadi harus mengenal Allah lebih lagi. Karena itu, selain orang yang tidak percaya harus mengenal Allah, kita juga orang yang percaya. Betapa pentingnya kita juga mengenal Allah. Mari kita melihat bagaimana kita sebagai orang percaya perlu mengenal Allah. Di dalam Hosea pasal 6, ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, dari ayat ini kita melihat, aku di sini adalah Allah. Allah menyukai pengenalan akan dirinya lebih daripada korban-korban bakaran. Lebih daripada pelayanan kita kepadanya. Allah lebih suka kita mengenal dia. Allah memang senang ya kita melayani dia. Tetapi lebih daripada itu, Allah ingin kita mengenal dia, dan berdasarkan pengenalan akan dia, kita melayani Allah. Karena itu di sini dikatakan bahwa pengenalan kita terhadap Allah lebih penting daripada pelayanan kita terhadap Allah. Karena semakin kita mengenal Allah, pasti kita melayani Allah. Luar biasa. Kalau kita tidak melayani, sudah pasti kita tidak mengenal Allah. Kalau kita melayani, mungkin belum tentu mengenal Allah. Tetapi kalau kita mengenal Allah, kita pasti melayani dia. Ini luar biasa. Kita melihat, saudari, contoh di dalam Alkitab. Ada kisah Ayub. Ayub ini orang yang takut akan Allah. Orang yang beribadah kepada Allah. Bahkan orang yang mempersembahkan kurban kepada Allah. Kalau kita lihat di Ayub pasal 1 ayat 5, dikatakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita melihat Ayub sangat luar biasa, dia sangat takut Allah, dia selalu menguduskan dirinya, juga anak-anaknya melalui kurban-kurban dipersembahkan kepada Allah.
Tetapi kita melihat kisah hidup Ayub. Bagaimana iblis datang mencobai dia seizin Allah. Tetapi tujuannya bukan Allah bukan mengizinkan iblis mencobai Ayub untuk menghabisi Ayub ya. Tetapi Allah ingin Ayub ini dibawa untuk mengenal Allah. Kita melihat di sini kita melihat tidak cukup ya Ayub hanya mempersembahkan kurban kepada Allah. Tetapi Ayub 42 ayat 5 di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Terus dari ini luar biasa. Allah ingin semua umatnya bisa secara pribadi mengenal Allah. Jadi sebagaimana Ayub melalui proses penanggulangan Allah yang melalui kerja iblis, akhirnya Ayub bisa mengenal Allah, mengalami Allah lebih lagi secara pribadi. Karena itu, saudari, semua kita di dalam Tuhan, tanpa terkecuali, kita semua harus memiliki pengenalan yang pribadi dengan Allah. Karena itu, berita ini luar biasa, harus kita mengenal Allah. Kita lihat lagi teladan di dalam Alkitab. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23, ada 2 ayat. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudari, dari ayat ini kita melihat, banyak orang yang melayani Allah. Banyak orang yang mengusir setan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Melayani Allah. Tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Bahkan Tuhan mengatakan, kamu pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudari, inilah satu akibat contoh. Kalau kita melayani Allah, tetapi kurang pengenalan akan Allah, kurang pengenalan akan kehendaknya, akan hasrat hatinya, sehingga segala pekerjaan kita bisa dianggap Tuhan adalah kejahatan. Karena itu, saudari, di sini bagi orang percaya, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Sehingga dari pengenalan kita akan Tuhan, kita melayani Tuhan. Lalu selanjutnya, saudari, ada contoh lagi di dalam Alkitab. Menunjukkan ya, mengenal Allah bisa membuat kita kuat. Ya, ini seperti ayat dasar dari tema kita pada malam hari ini. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mungkin banyak orang ya, ketika baru percaya Tuhan, biasa mengira ya, ketika percaya Tuhan, maka jalan hidup kita akan lancar. Jalan kita rata, ya. Jalan kita lurus. Ikut Tuhan itu nikmat, enak, ya. Wah, luar biasa kalau kita ikut Tuhan, jalannya semua dibuka. Tidak ada jalan yang sulit bagi orang Kristen. Tetapi, saudari, kita menemukan fakta di dalam hidup kita. Setelah kita percaya Tuhan, justru banyak masalah. Kita mengalami kadang di puncak, ya. Kadang kita menjalani hidup kadang naik, ya. Kadang turun. Kadang kita di puncak gunung, kita di hadirat Allah, kadang kita di dalam lembah, kadang putus asa, kadang kita sulit sekali. Ya, sampai kita merasa Tuhan di mana? Ya, kok Tuhan tidak ada di masa-masa kita di dalam lembah. Tapi ketika kita di puncak gunung, kita berkata, haleluya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, dan sebagainya. Tetapi waktu di bawah, wah Tuhan di mana? Tuhan di mana? Karena itu, saudari, Daniel pasal 11 ayat 32b, mengatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Saudara-saudari, kalau kita kekurangan pengenalan akan Allah, begitu kita ada di puncak, kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Tetapi begitu kita di lembah, kita di dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam tekanan, kita tidak akan kuat. Karena itu, saudari, pengenalan kita akan Allah akan membuat perjalanan kita, entah di atas atau di bawah, kita tetap kuat. Karena itu betapa pentingnya kita mengenal Allah.
Kita lihat contoh ya. Ada di dalam kitab Daniel ada beberapa kisah, ada kisah Daniel, dia adalah orang muda yang takut akan Tuhan, yang beribadah kepada Allah, berdoa 3 kali sehari, berdoa bahkan bagi kepentingan Allah, dan akhirnya dia apa? Dia tidak selalu lancar ya, dia dilempar ke dalam gua singa. Tetapi karena pengenalannya akan Allah, itu tidak melemahkan dia, dan bahkan dia mengalami penjagaan perlindungan Allah. Kita lihat ada temannya Daniel, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api kalau mereka tidak menyembah kepada patungnya Nebukadnezar. Tetapi kita melihat, karena mereka bertiga ini mengenal Allah, mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka rela dilemparkan ke dalam lautan api karena Tuhan, dan mereka akhirnya mengalami pertolongan Tuhan, mereka tidak terbakar. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah. Luar biasa. Banyak contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang mengenal Allah sungguh dikuatkan. Contoh seperti Yosua dan Kaleb ketika mereka mengintai tanah Kanaan, teman-teman yang lain semua ketakutan karena melihat bahwa penduduk Kanaan itu raksasa, orang enak, besar-besar ya. Tetapi kita melihat Yosua dan Kaleb tidak takut ya, karena mereka mengenal Allah mereka, mengenal Allah seperti apa yang mereka miliki. Karena itu saudari, betapa pentingnya kita mengenal Allah. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8, di sana kita melihat bagaimana Rasul Paulus, seorang yang sangat terpandang di kalangan orang Yahudi, orang yang sangat terpelajar, terdidik ya. Bahkan orang yang sangat berkuasa, berkapasitas ya di antara orang Yahudi, tetapi dia mengatakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dirinya sekarang dia anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Wah, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kita melihat Rasul Paulus sebagai orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allahnya, wah dia merasa bahwa pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi semoga kita juga bisa demikian. Dan bahkan kita lihat Paulus ya, ketika dia melayani Tuhan, pelayanan itu tidak lancar ya, dia tidak dikasih panggung ya, tidak diantar jemput pakai kendaraan yang baik ya, atau dia difasilitasi dengan baik, tidak. Dalam pelayanannya dia banyak penderitaan, banyak mencucurkan air mata, banyak didera, dipenjara ya. Kita melihat, tapi Paulus berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi dia mengenal Allahnya, Allah seperti apa yang dia miliki, dan dia tahu kepada siapa dia percaya. Itulah saudara yang membuat kehidupan Paulus sangat-sangat ya solid bagi Tuhan, sangat mutlak bagi Tuhan, karena dia mengenal Allah. Nah, karena itu saudari, dari beberapa kisah ini, mari kita sama-sama, kita juga mau mengenal Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengenal Allah? Mari kita melihat. Ada beberapa ayat Alkitab di dalam Roma pasal 1 ayat 28a dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Jadi kalau orang sudah tidak rasa perlu Allah, tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka pasti tidak bisa mengenal Allah. Kalau prioritasnya hanya pekerjaan, prioritasnya hanya keluarga, prioritasnya hanya pendidikan, prioritasnya hanya seluruh hal di dunia, tapi tidak peduli dengan Allah, merasa tidak perlu mengenal Allah, maka orang demikian sulit untuk mengenal Allah. Tetapi kita di sini, dari ayat ini membawa kita untuk memiliki rasa perlu untuk mengakui Allah. Perlu Allah. Saudari, di sini ada gambar. Kita perlu menjadi orang Kristen khususnya. Kita harus merasa perlu Allah. Kita butuh Allah. Kita mau mengenal Allah. Kalau ada kerinduan ini di dalam kita, Tuhan akan membawa kita lebih lagi untuk mengenal Allah. Yang penting ada kemauannya dulu, kedambaan atau kerinduannya.
Karena ada orang berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kemauan dulu untuk mengenal Allah, perlu Allah. Lalu kita melihat, kalau ini adalah orang yang belum percaya, ketika dia merasa perlu Allah, dia mencari, dia mengenal Allah, dia percaya Allah, dia menerima Allah. Nah, karena itu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi tadi, untuk bisa menerima hidup yang kekal, atau hayat Allah yang kekal, maka kita harus mengenal Dia, ya, mengenal Allah, mengenal Yesus. Ketika mengenal, kita percaya Dia, kita menerima Dia, sehingga kita memiliki hayat Allah. Saudari kita semua yang ada di sini, yang mengikuti Zoom meeting ini, kita semua sudah memiliki hayat Allah di dalam roh kita, karena kita sudah percaya Tuhan. Dan hari ini, ketika kita mengenal Tuhan di awal, kita menerima hayat Allah. Tetapi hayat Allah yang ada di dalam kita hari ini membawa kita semakin mengenal Allah. Kalau kita saudari hari demi hari kita hidup oleh Dia yang ada bersama kita akan tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah benci, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tidak inginkan. Kita akan makin tahu ya dengan Dia yang ada di dalam kita. Hari ini Dia ada di dalam kita, terus memimpin, mengarahkan hidup kita, bahkan terus ya mengubahkan kita. Ini luar biasa. Karena itu supaya kita bisa mengenal Allah, kita harus berlatih bagaimana hidup menurut hayat Allah di dalam kita. Selanjutnya di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi saudari, waktu kita percaya Tuhan, Tuhan telah menaruh hayatnya, hukum hayatnya di dalam kita, yang akan membawa kita mengenal Dia. Asalkan saudari, setiap hari kita hidup menurut perasaan hukum hayat Allah di dalam kita, kita akan dibawa mengenal Allah lebih lagi. Contoh ya, di dalam hayat manusia kita juga manusia punya hayat manusia kita. Kalau kita mengambil empedu, lalu kita celupkan ke air, lalu airnya kita minum, wah, otomatis tubuh kita bereaksi dan berkata, ini pahit. Kenapa kita tahu itu pahit? Karena hayat kita, fungsi hayat kita tahu bahwa empedu itu pahit. Dan sama dengan hayat Allah di dalam kita, hukum hayat Allah di dalam kita. Kalau kita hidup menurut hukum hayat ini kita akan tahu apa itu dosa, apa itu dunia, apa itu daging, apa itu Allah, kehendak Allah. Kita akan dibawa kepada Allah. Kita akan menjauhi hal-hal selain Allah, dan kita terus ya mencari Allah, hidup bersama Allah, dan semakin mengenal Allah. Selanjutnya saudari, Hosea pasal 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, saudari, dua perkara ini ya, hayat Allah, hukum hayatnya ada di dalam batin kita secara batin. Tetapi supaya hayat ini sungguh-sungguh berfungsi di dalam kita, membawa kita mengenal Allah, kita juga sebagai manusia bejana Allah ini harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Saudari bisa melalui membaca Alkitab, ya, kita mengikuti seminar, mengikuti pendalaman Alkitab, atau di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita ada kesungguhan untuk mengenal Tuhan. Dan saya yakin saudari yang hadir juga punya kerinduan, kesungguhan untuk mengenal Tuhan. Nah, selanjutnya kita melihat di dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 5. Cuma ini saya singkat. Jikalau engkau menerima perkataanku dan mendapat pengenalan akan Allah. Kadangkala, saudari, kalau hanya mengandalkan perasaan kita, kadang tidak begitu kuat. Ya. Kita harus mengkonfirmasi perasaan yang di dalam ini dengan firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Karena itu, saudari, kita juga harus mengenal Allah melalui firman-Nya. Firman Tuhan akan membawa kita mengenal Allah. Kalau saudari pernah membaca, ada ayat yang mengatakan, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati.
Saudara-saudari, apa yang keluar dari mulut Allah berasal dari hati Allah. Dan apa yang keluar dari mulut Allah hari ini adalah Alkitab di tangan kita. Karena itu Alkitab di tangan kita hari ini, kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita akan dibawa mengenal Allah. Karena itu kita perlu menerima firman Allah. Kita membaca firman Allah. Kalau kita selama ini masih kurang bacanya bolong-bolong, kita harus punya tekad ya. Malam hari ini kita mau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, tiap hari akan membawa kita ke dalam pengenalan akan Allah. Nah, selanjutnya saudari, di dalam membaca Alkitab tidak mudah kita pahami dengan pikiran logika kita, manusia alamiah kita. Karena itu, Efesus 1 ayat 17 berkata, kita harus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi saudara, selain hayat Allah di dalam kita, firman Tuhan di tangan kita, kita masih perlu berdoa, meminta kepada Allah roh hikmat dan wahyu, supaya kita mengenal Dia dengan benar. Ketika kita meminta roh hikmat dan wahyu, kita baca firman Tuhan, wah, kita bisa memahaminya, kita bisa menerima wahyu akan diri Allah. Kita bisa dibawa mengenal Allah dengan benar. Nah, sehingga saudari, ketika kita demikian, maka kita seperti Filipi 3 ayat 8, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu, karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, maka saudari, kita demikian, kita bisa mengenal Allah, mengenal bahwa Allah kita lebih mulia daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Allah kita tidak bisa dibandingkan dengan segala kemuliaan dunia ini. Allah kita jauh lebih mulia dari semua itu. Nah, karena itu, sorry, di fase ini kita akan semakin mengasihi Dia, kita melayani Dia, kita mempersembahkan diri kepada Dia, dan terus maju. Bahkan Paulus berkata bahwa dia juga belum menangkapnya. Dia terus berlari-lari. Nah, karena itu, saudara, perkara mengenal Allah bukan sekali seumur hidup. Tetapi seumur hidup kita terus berlari di jalur perlombaan ini, terus mengenal Allah. Terus mau mengenal Allah. Bukan hanya dari pengetahuan Alkitab atau dari berita yang kita dengar, tetapi di dalam pengalaman kita, Allah itu sangat real, kita alami, kita kenal di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya saudari, kita melihat beberapa poin dari Allah kita. Allah kita tidak terbatas, Allah kita sangat limpah, sangat kaya. Tapi kita lihat malam hari ini beberapa poin dari siapa Allah kita ini. Mari kita lihat. Yang pertama, hati Allah kita ini adalah kasih. Luar biasa hatinya. Hatinya itu penuh dengan kasih. Di dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat 16a dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan dunia kosmos ya, tetapi akan dunia ini adalah akan semua orang yang ada di dunia ini. Begitu besarnya kasih Allah. Luar biasa. Kalau kita baca ayat selanjutnya ini, karena itulah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengorbankan putranya. Sebenarnya itu adalah dirinya sendiri dikorbankan bagi kita. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Hatinya kasih. Dia mengasihi. Bahkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3b sampai 4a dikatakan, Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kenapa Allah ingin semua orang diselamatkan? Karena Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua suku. Tidak ada perbedaan apapun. Mau suku apa, Allah kasihi. Statusnya seperti apa, Allah kasihi. Allah tidak membedakan siapapun. Allah mengasihi semua orang. Karena itu saudari, sebagai orang yang mengenal Allah, kita yang percaya Tuhan harus memberitakan kasih Allah kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka diselamatkan. Yesaya 33 ayat 11a mengatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah.
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kita melihat hati Allah. Allah tidak ingin orang berdosa binasa, orang berdosa mati. Allah ingin supaya orang berdosa bertobat, berpaling kepada Tuhan, menerima hidup yang kekal itu. Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Luar biasa Allah kita. Kasihnya kepada kita luar biasa. Kasihnya ketika dia menyelamatkan kita sekarang ini, saudari, kasihnya tidak akan berubah. Entah situasi kita bagaimanapun, selemah-lemahnya kita, segagal-gagalnya kita, di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena kasihnya luar biasa bagi kita. Jadi saudari, kita melihat hati Allah kita kasih. Sekarang kita melihat perbuatannya adil. Jadi walaupun Allah kita kasih, tetapi Allah kita juga adil. Nah, mari kita melihat di dalam Alkitab, Kejadian 18 ayat 25c, katakan, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Saudara-saudari, kalau kita menjalani kehidupan Kristen kita dengan biasa-biasa saja, atau kita jalan mengalir saja, atau kita menjalaninya, ya Pak, yang penting sudah percaya Tuhan, ya udah hiduplah sesuka kita. Kita harus ingat satu fakta yang sekarang ini, bahwa Allah kita adil. Setiap perbuatan kita, apa yang kita lakukan akan dihakimi juga oleh Allah yang adil ini. Kalau kita baik akan dihakimi, kita jahat juga dihakimi. Setiap perbuatan kita akan dihakimi. Kalau hakim ya di dunia ini mungkin tidak adil, bisa salah, ya bisa tidak benar di dalam memutuskan. Tetapi Allah kita, dia adalah hakim yang adil. Di dalam penghakimannya pasti adil. Karena itu saudari, perhatikan hidup kita. Bagaimana hidup kita ketika kita telah berjumpa Tuhan di meja penghakimannya. Wah, saudari, ini sangat luar biasa. Kita mengenal dia adalah Allah yang adil. Ulangan 32 ayat 4, di sini juga dikatakan bahwa segala jalannya adil. Tidak ada kecurangan pada dia. Dia adalah adil benar. Jadi Allah kita adil. Terus dari orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, menuruti firman Tuhan, berjeri lelah bagi Tuhan, akan menerima pahalanya dari Tuhan. Tetapi orang Kristen yang sembarangan, ya orang Kristen yang sudah percaya, sudah diselamatkan, terus ya hidup dalam dosa, dalam daging, dalam dunia, akan mendapat juga penghukumannya, ya upahnya. Nah, karena itu saudari, kita perhatikan bagaimana kehidupan kita. Roma 3 ayat 4b juga dikatakan, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan bahkan firman Tuhan juga adil benar. Selanjutnya Roma 3 ayat 26, di sini juga kita melihat maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi karena keadilannya, maka Tuhan Yesus mati, ya, menggantikan kita, menebus kita. Seperti dikatakan 1 Petrus 3 ayat 18a, dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi karena keadilan Allah, Kristus mati menggantikan kita. Melalui kita percaya kepada Yesus, maka kita hari ini tidak lagi dihukum, kita menerima pengampunan, kita menerima pembenaran Allah karena keadilannya ini. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudari, ketika kita menjalani hidup orang Kristen, kita seringkali bisa gagal, kita bisa lemah, kita bisa mungkin berbuat dosa, tetapi kita harus ingat, Allah kita adil terhadap darah Yesus. Karena itu setiap kali kita
gagal. Kita harus bangun, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka darah Tuhan menyucikan kita. Selanjutnya kita melihat bahwa firman-Nya Allah itu setia. Setia di sini artinya dapat dipercaya, dapat dipegang, dapat diandalkan. Mazmur 89 ayat 34 sampai 35 di sini dikatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi kita melihat bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan dapat dipegang, dapat dipercaya. Tuhan setia terhadap firman-Nya. Bahkan ada beberapa ayat yang lain, saudara-saudari, Ibrani 6 ayat 18a dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kalau di dunia ini manusia banyak yang berdusta, banyak yang tidak bisa dipegang perkataannya. Ada orang biasa kalau sales ya atau agen-agen biasa menawarkan sesuatu, wah sangat manis mulutnya. Tetapi pada saat dibutuhkan sangat sulit, ya. Tapi Allah kita tidak demikian. Ya. Apa yang Allah katakan, apa Allah sampaikan di dalam Alkitab tidak berdusta. Ya, Allah kita tidak berdusta dan firman-Nya bisa kita pegang. Ibrani 10 ayat 23 juga dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi apapun janji Allah di dalam firman-Nya, yang ada di tangan kita, Alkitab kita, itu adalah firman-Nya, Dia setia terhadap firman-Nya. Karena saudari, kita bisa pegang firman Tuhan, kita bisa percaya firman Tuhan, karena Allah yang mengatakannya. Mazmur pasal 119 ayat 89 juga dikatakan bahwa untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Luar biasa. Yesaya pasal 40 ayat 8 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, ini luar biasa sekali. Satu ayat lagi, Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, ini luar biasa. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, pasti akan berlalu. Tapi firman Tuhan tidak berlalu. Karena itu alangkah ruginya kalau seumur hidup kita sebagai orang Kristen tidak pernah membaca Alkitab. Atau kita baca bolong-bolong. Tapi paling baik, saudari, kita baca firman Tuhan hari demi hari, ayat demi ayat atau pasal demi pasal. Kita baca setiap hari, kita pegang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak akan berlalu. Luar biasa. Selanjutnya, saudari, kita lihat sifat Allah kita. Dia bukan hanya kasih, bukan hanya adil, dia bukan hanya setia dalam firman-Nya, tapi sifatnya kudus. Nah, karena itu hari ini penting sekali untuk penempuhan kita sebagai orang Kristen. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudari, karena Allah kita kudus, maka Allah juga ingin kita kudus. Sama seperti Dia. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa kudus seperti Allah? Nah, itulah saudara-saudari sebabnya Dia berikan hayat-Nya ke dalam kita. Hayat yang kudus ini ada di dalam kita. Bagaimana hidup kita? Hari ini sebagai orang Kristen, apakah hidup oleh daging? Pasti kita tidak kudus. Tapi kalau kita hidup oleh hayat-Nya di dalam kita, oleh roh-Nya di dalam kita juga bisa kudus seperti Dia. Karena itu, di sini juga kita melihat ya, Imamat 11 ayat 44a dan ayat 45 ada penekanan di sini, haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Di sini jadilah kudus sebab aku ini kudus. Saudari, Tuhan ingin kita kudus. Makanya tidak heran ya kalau kita tidak kudus ya, kita melakukan kecemaran atau melakukan dosa, atau kita terlalu banyak bergulat di dalam hal duniawi, maka akan mencemarkan kita ya, sehingga ketika kita mau bersekutu dengan Allah, kita tidak ada kekuatan,
tidak ada kesanggupan berkontak Allah. Bahkan kadang kalau kita dalam kelemahan ya, mungkin ada kita melakukan dosa atau hal-hal yang mencemarkan kita. Kita tidak ada kekuatan berdoa, kita tidak ada selera membaca firman. Itu adalah karena ada hal yang mencemarkan kita. Namun saudari, ketika kita mengalami kegagalan, kelemahan, kita perlu ya, mengambil darah Tuhan untuk menyucikan kita. Karena Allah adil, oleh darah Tuhan Dia mengampuni kita, menguduskan kita, sehingga persekutuan kita dengan Allah yang kudus ini bisa terus dipulihkan. Lalu saudara, Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Luar biasa. Saat ini kita tidak bisa melihat Tuhan ya dengan mata fisik kita. Tetapi saudara, kita bisa melihat Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Dia, di dalam pekerjaannya dalam hidup kita, di dalam penggarapannya dalam hidup kita. Ya, banyak hal kita bisa melihat cara kerja Allah dalam hidup kita. Bahkan Tuhan mewahyukan dirinya lebih lagi kepada kita. Adalah ketika kita di dalam kekudusan. Karena itu saudari, pentingnya orang Kristen menjaga kekudusannya. Karena Allah kita itu sifatnya kudus. Puji Tuhan. Selanjutnya saudari, kita melihat diri Allah itu mulia. Di dalam Alkitab, Keluaran 24 ayat 16, kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Jadi saudari, waktu di dalam Keluaran ini, Tuhan datang ya kepada umat Israel, Tuhan datang di atas gunung Sinai, orang melihat kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya kemuliaan Tuhan sama dengan diri Tuhan sendiri. Dia mulia. Sampai orang tidak bisa mendekati kaki gunung itu karena begitu kemuliaan Tuhan di sana. Dan kita melihat juga Yeskiel, dia juga melihat gambar kemuliaan Tuhan. Lalu juga dua ayat ini ya, kita melihat bagaimana Yeskiel melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan kita itu mulia. Dan selanjutnya Mazmur 106 ayat 20, kita melihat bagaimana Tuhan sebenarnya adalah kemuliaan bagi umatnya, bagi bangsa Israel. Tapi umatnya malah menukar Tuhannya dengan berhala, ya, dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Jadi kita melihat ketika orang Israel menukar kemuliaan mereka dengan berhala, ini adalah mereka menukar Allah mereka yang mulia dengan berhala-berhala yang mati. Yeremia 2 ayat 11, bagian B juga kita melihat, umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jadi kita melihat bagaimana Allah adalah mulia, Allah yang dimiliki oleh umatnya. Ya. Kita pun hari ini orang Kristen sama, kita memiliki Allah yang mulia. Jangan kita tukarkan Allah kita dengan hal yang tidak berguna, yang sementara di dunia ini. Lalu Filipi pasal 3 ayat 21a di sini dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yesus itu Tuhan kita, Yesus itu Allah kita. Hari ini kita menerima hayatnya, kita sedang diubah serupa dengan Dia, dan kelak ketika Dia datang kembali, kita bertumbuh di dalam Dia, di dalam hayatnya, maka kita juga, tubuh kita yang hina ini, yang sekarang kita gunakan ini, juga akan diubah serupa dengan tubuhnya Tuhan yang mulia. Saudari kita luar biasa. Tuhan kita mulia, Allah kita mulia. Dan nasib kita juga kelak akan mulia serupa dengan Dia. Puji Tuhan. Karena itu saudari, di sini akhir kata ya, mengenal Allah adalah perkara seumur hidup kita. Bukan hanya saat ini, oh kita mengenal Allah, ini hanya sebagian kecil. Allah kita luar biasa kaya limpahnya. Kita harus mengenal Dia seumur hidup. Karena itu kita harus seperti Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudari, apa yang kita kehendaki mulai malam ini? Kita mau menghendaki mengenal Allah. Kalau hari ini kita masih kurang sekali mengenal Allah, kita mau mengenal Allah. Atau kita sudah banyak mengenal Allah, kita mau lebih lagi menghendaki mengenal Allah, lebih lagi. Bahkan di sini kita melihat Paulus mengenal Tuhan ya, mengenal Allah, mengenal Kristus ya, dalam kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, bahkan serupa dalam kematiannya,
dan bahkan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya saudara, kita bukan hanya mengenal Allah yang objektif dari firman yang kita pelajari, yang kita baca, tapi kita harus mengenal Dia, mengalami Dia di dalam pengalaman kita. Karena itu kita harus ingat 3 kata, 3 poin ya. Yang pertama saudari, betapa pentingnya mengenal Allah. Ini harus selalu di dalam hati kita. Setiap hari kita ingat betapa pentingnya mengenal Allah. Baik kita yang sudah percaya Tuhan, betapa pentingnya mengenal Allah. Bagi orang yang belum percaya, lebih-lebih pentingnya mengenal Allah. Nah, saudari, karena itu kita harus mengenal Allah, dan kita juga harus membawa orang lain mengenal Allah. Selanjutnya, kita juga perlu memiliki, bukan hanya kita tahu pentingnya, kita harus merasa perlu, kita bertekad, kita bersungguh-sungguh mau mengenal Allah. Kita action, mau mengenal Allah. Kita mencari, kita menuntut, kita mau belajar firman Tuhan. Wah, kita mau bersekutu dengan saudara-saudari yang lebih banyak mengenal, kita mau lebih mengenal Allah. Sehingga saudari akhirnya kita bisa mengenal Allah. Kita hidup dalam pengenalan akan Dia, kita mengasihi Dia, kita melayani Dia, kita bekerja sama dengan Dia di bumi ini bagi penggenapan kehendak kekalnya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas Alkitab, Roh-Mu membawa kami Tuhan semakin mengenal diri-Mu. Tuhan, beri kami semua Tuhan hati yang damba, melihat bahwa betapa pentingnya kami mengenal Engkau. Oh, Tuhan, berikan kami juga Tuhan kekuatan kesungguhan, hati yang damba, yang rindu Tuhan terus mengenal Dikau. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami semua yang hadir pada malam hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kami, membawa kami semua Tuhan lebih lagi mengenal Tuhan. Supaya Tuhan kami sungguh-sungguh adalah orang yang hidup dalam pengenalan akan Tuhan, dan pengenalan ini membawa kami Tuhan hidup mutlak bagi-Mu. Oh Tuhan, bekerja sama dengan-Mu bagi penggenapan kehendak-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Oh Tuhan, bagi keperluan-Mu, bagi kepentingan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.